istri di sini. Baik, apa sulitnya di saat Anda misalnya menyiapkan, sudah Anda tahu baju kerja yang mana ditata di lemari, ya, seragamnya itu, ya, baik itu celana panjangnya dengan baju kokonya misalnya, atau seragam celananya dengan baju kemejanya misalnya, atau dengan baju dinasnya, topinya misalnya, apalah yang merupakan seragam kerja misalnya, ya. Mungkin kalau seorang ustadz kopiah hitam, mungkin peci putih, ya. Mungkin kalau seorang pejabat mungkin ada topi, ya, khusus untuk para, atau sesuai dengan jabatannya misalnya, ya. Warnanya, modelnya, ciri khasnya dan seterusnya. Maka itu semua sudah rapi gitu. Saya misalnya berbicara tentang diri saya sebagai seorang suami. Di saat saya butuh pakaian tertentu, baik saya buka mengecek sendiri di lemari atau saya tinggal ucapkan dan istri saya siapkan, itu punya nilai sangat tinggi sekali. Mungkin kalau kita berikan angka nilai dari 1 sampai 10, maka pakaian ini berada di nomor 9. Gitu. Ya. Jadi luar biasa kebutuhan dasar sang suami untuk pakaian yang tepat. Mana baju kaos yang dia suka, ya, mana celana yang dia pakai, mana sejadah yang dia pakai, misalnya mana kaos kakinya, mana sepatunya, ya, semua itu sangat berpengaruh kepada penilaian suami terhadap istri. Begitu juga di luar, ya, pada saat suami Anda kelihatan lusuh, ya, pakaiannya, warnanya tidak tepat, tidak serasi antara pakaian atas, kemeja, koko, dengan celananya misalnya, atau warna kaos kaki berbeda, ya, atau mungkin ada sobekan di pakaian, ya, di kaos kaki, di topi, ada noda, ada apalah. Ini kan semua nanti akan menjatuhkan citra suami Anda di tempat kerjanya. Dan orang juga akan mengetahui, oh ini istrinya berarti tidak perhatian. Nah itu ke situ pemikiran orang gitu. Makanya kita harus jeli sekali dalam masalah ini. Jadi angkanya sangat tinggi tuh. Masalah pakaian, ya. Sangat nyaman seorang suami pada saat mau tidur, sudah ada masuk kamar mandi, handuknya sudah bersih, wangi. Semua kebutuhan di kamar mandi ada sabun, sampo, sikat gigi, odol yang biasa dia pakai, mouthwash, semuanya ada. Kamar mandi juga sudah bersih dan yang tidak kalah penting kering, ya. Jangan basah gitu. Usahakan detik-detik di mana suami memasuk kamar mandi atau menit-menit Anda tidak gunakan dulu kamar mandi itu. Terutama orang yang biasa, maaf, belepotan, ya, basah semuanya. Karena itu tidak nyaman. Ya, di saat orang masuk kamar mandi seperti habis dipakai oleh orang lain. Biarkan dia pakai dulu. Atau Anda pakai kamar mandi yang lain, atau Anda pakai beberapa waktu sebelum suami datang. Itu sangat berpengaruh gitu. Begitu juga dengan penataan spray Anda, ya, bed cover, warna yang tepat, penataan yang rapi. Suami istirahat nih, bangun ke kamar mandi sebentar, balik sudah rapi kembali. Itu pengaruhnya besar sekali. Sangat besar gitu. Jangan sampai suami datang, ranjang berantakan, ya. Rumah berantakan, kamar mandi berantakan. Kemudian meja makan penuh dengan makanan-makanan bekas, ya, yang belum dibersihkan. Dapur berantakan. Mungkin suami lewatin semua itu dan melihat, gitu. Ini akan membuat ketidaknyamanan gitu. Dia sudah sumpah di pekerjaan rumah, luar rumah, masuk rumah juga semuanya serba berantakan. Kan jadi tidak nyaman. Nah ini harus hati-hati, ya. Di saat berpengaruh. Nah begitu juga dengan pakaian. Sangat indah. Di saat dia habis mandi, pulang kantor, Anda sudah siapkan pakaiannya di atas ranjang, ya, atau di atas meja, atau Anda sudah gantungkan di hanger, ya. Yang Anda tahu misalnya baju kaos rumah, atau baju santai rumah, atau piyama, atau apalah yang biasa dipakai sama dia, Anda sudah siapkan semua dengan bersih, dengan wangi. Anda pastikan memang itu dicuci dengan bersih, ya. Jangan sampai dipakai kemudian gatal, jangan sampai marah iritasi. Ya, ini semua harus menjadi sebuah perhatian. Ingat kata Dr. Najla, perhatian utama. Jadi ini nggak bisa ditoleransi dan angkanya sangat tinggi, ya. Kalau Anda ingin meraih, merebut hati suami sebagaimana judul kita ini, maka harusnya Anda perhatikan khusus, ya. Perhatikan baik-baik kancing baju suami, adakah yang putus atau mau putus misalnya, nodahnya, ya, kekusutannya, segala macam. Jangan nanti tiba-tiba mau pergi kerja, Anda sudah baru mau cari, mana baju saya? Oh iya, ya sebentar, baru masuk, bongkar-bongkar lemari, nyari, ya. Itu pun tidak tahu yang mana, ya. Sehingga suami bertanya, mana yang warna ini? Oh dicari, tidak ada, maaf belum ada. Nah ini kan semua
menjatuhkan penilaian, ya, atau mengurangi penilaian suami Anda kepada Anda. Dia jadi tidak nyaman gitu. Bahkan kadang-kadang ada suami mungkin yang kalau ya dia jengkel banget mungkin ya, mungkin dia sudah merasa selalu terbengkalai. Kalau temannya tanya, bajunya kok kusut? Iya, istri saya memang nggak perhatian tentang masalah begini. Jadi dia nyeletuk akhirnya gitu kan. Kalau sebenarnya tidak perlu keluar ini. Kalau kita balik misalnya bajunya neces rapi gitu kan. Kemudian orang nanya, oh bajunya bagus banget. Oh iya, Masya Allah istri saya kalau soal ini nggak perlu dibahas lagi. Nah, kan jadi bagus juga penilaian orang terhadap Anda sebagai istri. Walaupun mungkin teman kantornya tidak ketemu sama Anda misalnya. Jadi memang penting sekali masalah ini. Ya. Pakaian tujuannya untuk menutupi aurat, ya, menutupi kekurangan kalaupun ada, dan juga membuat penilaian orang terhadap kita baik atau buruk di situ. Kapan orang mungkin biasa aja paras wajahnya, biasa aja mungkin postur tubuhnya, tapi pakaiannya rapi banget. Kita langsung kagum dengan orang tersebut. Biar tampan kalau bajunya acak-acakan, kotor, kusut, rambutnya berantakan. Kita dekat, bau badannya nggak enak, bau mulutnya. Orang menjauh, walaupun cantik dan gagah. Ya, jadi itu penting. Apalagi kalau memang digabungkan antara ketampanan, kecantikan, dengan kebersihan, kerapian. Ini luar biasa. Ya, ingat selalu sabda Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, ya, sempurna, rapi, menyukai semua itu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah yuhibbul mutahhirin. Allah sangat suka dengan orang yang suka bersuci, bersih, wangi, rapi. Allah suka itu. Dan Allah membuat kita suka melihat penataan rapi, suka dengan bau wangi. Kita percaya diri dengan penampilan yang rapi. Berarti memang itu yang Allah perintahkan. Sebaliknya, kita tidak percaya diri dengan baju yang kusut, penampilan yang lusuh, ya, bau badan yang kurang sedap. Kita jadi gak nyaman kan? Kita juga jadi malu terus sama orang. Supaya jangan seperti itu. Sederhana kok cara memahaminya. Nah itu poinnya. Kemudian yang kedua yang disinggung oleh Dr. Najar dalam poin ke-8 adalah masalah makanannya. Ya. Ini juga angkanya ini 9. Ya, kalau dari 10 itu. Jadi sangat tinggi memang poin ini ya. Bagaimana suami sengaja menahan lapar. Banyak di antara suami memang sengaja menahan lapar di luar rumah. Karena dia tahu mungkin istrinya masak di rumah. Mungkin istrinya sudah siapkan makanan. Kalaupun tidak masak mungkin sudah membeli makanan kesukaannya. Maka dia sengaja nggak makan. Sehingga dia pulang ke rumah dia bisa makan dan menggembirakan istrinya. Coba Anda bayangkan di saat dia pulang dalam kondisi lapar. Anda tidak menyiapkan makanan. Kalaupun ada makanan sudah dingin. Kalaupun sudah ada makanan sudah diacak-acak sama Anda sama anak-anak misalnya. Maka kan jadi jatuh penilaian suami. Lama-lama dia makan di luar. Dia pulang ke rumah, Anda tawarkan makan, oh sudah saya sudah makan. Pastikan teman-teman sekalian, suami tidak akan makan di luar kalau memang dia mendapatkan kenikmatan, ya, rasa, cita rasa, aroma, penataan, makanan yang tepat. Di sini jeli sekali ya. Beliau memberikan gambaran, terkadang kebanyakan garam, terkadang gosong, ya tidak disediakan pada tempatnya. Misal sop. Itu harus mangkuk untuk sop. Bukan piring yang lempeng. Sehingga kalau ditumpah kuah sup berantakan kemana-mana. Kesulitan dia untuk menyendoknya misalnya. Semuanya tata dengan rapi. Dan bisa Anda minta sama suami, tolong bisa nggak dibelikan ini. Dan memang Anda prioritaskan dia. Dia menikmati mangkuk baru itu, piring baru itu, sendok baru itu, gelas baru itu, cangkir baru itu, semuanya. Dan indah kok saudariku muslimah. Indah banget itu. Indah sekali Anda. Kalau Anda yang justru menjadi penyebab suami Anda selalu berpenampilan yang rapi dan bersih. Anda pun menjadi contoh di depan suami pun Anda pakai baju yang dia suka. Anda selalu wangi, Anda selalu ceria. Sebagaimana sudah kita singgung ya. Hampir di setiap bab kita bahas kita singgung itu. Wahai muslimah. Perhatikan para pelacur wa na'udzubillah menjual produk jualan mereka adalah baju yang seksi, wadah yang wangi, rayuan yang menggoda. Kan begitu. Padahal sebenarnya dia bohong dengan itu hanya mau cari duit. Anda memang tugasnya dan Anda cuma fokus kepada satu laki-laki ini. Karena tidak ada poliandri dalam Islam, tidak boleh Anda punya dua suami, satu orang saja. Karena kalau dua suami sudah saya bahasakan kalau dua-duanya menuangkan sperma lalu Anda hamil siapa ayahnya? Gak jelas kan? Makanya Islam tidak membolehkan itu. Satu orang ini saja. Kenapa nggak dikemas sebaik mungkin? Buat dia pada saat keluar dari rumah, kangen dan rindu ingin kembali.
Karena tutur kata Anda yang santun, rayuan Anda yang baik, pelayanan Anda yang sempurna, makanan Anda yang mengenyangkan, pakaian, segala macam hal, biologis Anda, semuanya. Yang membuat suami itu merasa ingin kapan nih balik ke rumah. Nah, itu bisa terjadi. Jangan sampai sebaliknya. Pakaian berantakan, kusut, rumah berantakan, makanan, bekas makanan di sana sini, istrinya juga berantakan penampilannya, badannya bau, nafasnya bau, mulutnya bau. Terus maunya suami betah di rumah. Terus su'dzon lagi, sangka buruk. Oh, dia ada wanita lain nih, makanya dia tidak suka sama saya. Padahal bau ketiaknya nggak enak. Gitu. Bau mulutnya nggak enak, nafasnya nggak enak. Kemaluannya pada saat biologis, maaf, bau. Ini kan bagaimana caranya Anda mau suami Anda betah di rumah? Subhanallah. Ya. Sederhana muslimah, saudariku muslimah. Sempurnakan apa yang tadi kami sampaikan. Suami Anda akan betah di rumah. Suami Anda juga akan nyaman di sebelah Anda. Ya. Ini semua hal-hal mendasar yang harus dijaga. Dan di sini, kata beliau, solusi dari problem ini adalah menambah perhatian dan kegigihan. Memang mau berubah. Nah, menata urusan dan waktunya. Tepat semuanya. Sudah kita rincikan tadi. Kamar mandi dia masuk nyaman. Jangan basah, jangan belepotan. Semuanya spray rapi, sofa, meja makan, semuanya bersih rapi. Tentu ini bukan hanya pada saat suami mau datang ya. Harapannya saya ulangi lagi adalah, Anda menjadikannya sebagai sebuah pola. Memang suami lagi safar, suami lagi ada mukim, ada bersama kita, suami lagi di rumah, suami lagi tidak di rumah. Memang Anda suka dengan kebersihan dan kerapian itu. Sehingga setiap saat suami Anda datang, dia langsung tahu. Setiap saat dia video call, memang Anda dalam kondisi menarik. Bukan baru mau dandan, bukan baru mau rapi-rapi gitu. Nah itu. Setiap saat tiba-tiba suami minta tolong kirimin dong saya makanan dari rumah, Anda sudah siap. Gitu. Tolong kemasin baju saya ya, saya mau safar. Udah disiapin bajunya. Nah gitu. Dan yang dia suka. Penataan di koper pun rapi banget gitu. Rapi. Sehingga membuat baju tidak kusut ya. Itu karena keterampilan. Nah ini poin ke-8. Poin ke-9. Problem yang sering terjadi banyak bertanya. Di mana, mengapa, kapan, ya, banyak diulangi ini. Kata beliau, banyak bertanya kepada suami akan menyebabkannya menjadi jenuh terhadap istri. Sedangkan ia tidak ingin bercerita, karena pertanyaan yang banyak itu memberikan kesan kepadanya bahwa ia sedang diinterogasi. Nah ini. Ya. Di mana, kenapa belum tiba, ya. Mengapa telat. Kapan datangnya? Kenapa begini dan begitu? Oh, serangan demi serangan. Kalau suami Anda telat, tenang aja. Tenang, dia akan datang, gitu kan. Kecuali memang sudah melewati waktu yang cukup lama, Anda khawatir ada apa-apa terjadi, Anda telepon mungkin. Itu pun cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, baik-baik aja mas? Iya, alhamdulillah. Oke, aku tunggu ya di rumah. Assalamualaikum. Udah, selesai. Itu kalau memang Anda cemas banget. Gitu. Ya, dengan santun, dengan baik. Jadi suami merasa, saya ditunggu nih. Gitu kan. Beda. Dibandingkan orang telepon bolak-balik. Suaminya lagi macet. Dan baru telat berapa menit. Baru setengah jam. Oh, udah jadi problem yang sangat besar. Dijelasin macet. Masa sih? Saya tadi lihat di Google Map. Enggak kok. Sekian menit. Loh, mungkin Anda cek dari rumah. Ya. Menuju ke dari rumah menuju ke titik yang suami Anda atau dari kantor Anda ketik Google Map, oh iya 35 menit, tapi mungkin dia di jalan berbeda, jalan yang dia lewatin mungkin bukan yang Anda dapatkan di Google Map kan gitu. Maka bisa saja dia lewat di jalan yang memang telat 5 menit, telat 10 menit, telat setengah jam, ada tiba-tiba tabrakan, ada tiba-tiba kecelakaan misalnya, kan bisa saja. Atau mungkin mobilnya pecah ban, supirnya mules, turun ke kamar mandi, pamit dulu. Mereka lapar dan kehausan, mampir sebentar di supermarket kecil atau minimarket. Kemudian belanja, kan banyak penyebab-penyebab. Santai aja. Di saat datang, sudah datang sambut dengan senyum. Ya, nggak usah banyak bertanya, nggak perlu. Layani dia dengan baik. Pastikan saudariku muslimah, dengar nasihat ini. Kalau Anda tidak banyak bertanya dengan dia, dia akan cerita.
Tanpa Anda tanya, kenapa tadi telat? Udah, dia datang, Anda sudah wangi, Anda sudah bersih, Anda sudah tata rumah, makanan sudah siap, Anda sambut dengan ceria, dengan gembira, Anda kayak tidak jadikan masalah. Suami yang tadinya punya masalah mungkin di luar, ada beban karena mungkin macet, karena mungkin kecelakaan, karena mungkin tadi ditahan oleh atasannya untuk bekerja, karena dia masuk rumah kok, istri saya kok nggak marah ya. Dia dengan tenang, dia masuk ke rumah, lalu dia makan, dia nikmati tubuh Anda segala macam. Sampai selesai semuanya, pastikan dia akan cerita. Tadi maaf ya sayang, saya telat karena ini dan itu. Dia akan ngomong. Tidak usah Anda khawatir. Anda tinggal kontrol diri saja. Karena perasaan suami kalau diinterogasi ini tidak nyaman. Nah itu yang dimaksudkan di poin ini. Jadi jangan. Karena itu kata beliau, pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan engkau ajukan kepada suamimu dan kenalilah dari wajahnya apakah waktu memperkenankan untuk bertanya kepadanya. Demikian pula jangan mengabaikan pertanyaannya karena bisa memberi kesan kepadanya bahwa ia tidak diperhatikan. Jadi kalau ditanya misalnya, mana handuk saya, mana ini? Ya, baik sudah siap semua. Apalagi kalau Anda sudah tahu yang akan ditanya Anda sudah siapkan. Itu hebat sekali itu. Itu Masya Allah perlu diacungkan jempol bagi istri yang begitu. Baru suaminya tanya, mana ini? Oh itu, sudah siap. Mana ini? Sudah. Bukan baru mau cari. Jadi sebelum suami datang Anda sudah persiapkan semuanya. Anda sudah tahu kira-kira kebutuhan dasarnya apa. Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan kamar mandi. Ya. Penataan yang rapi. Rumah sudah wangi. Anda sudah cantik. Wah, luar biasa. Anda sudah rapi. Maka dia ada kenyamanan kan, otomatis. Dia juga akan cerita dengan Anda. Tadi saya begini, maafin saya karena saya begini. Karena dia nyaman. Tapi dari jalan sudah ditelepon terus. Kenapa sih telat? Ini macet sayang. Oh nggak mau tahu. Masa sih saya tadi cek di Google Map nggak ini. Macam-macam. Akhirnya belum tiba di rumah sudah terpicu emosinya. Tiba di rumah walaupun Anda sudah dandan, mungkin dia tidak tertarik. Tidak tertarik, karena memang pola Anda. Sebenarnya tujuannya sama, Anda kan mau tahu kenapa dia telat. Maka pola yang saya katakan tadi, ini saya berbicara sebagai seorang laki-laki, supaya Anda tahu bagaimana menghadapi laki-laki. Tenang aja. Tunjukkan yang terbaik dari Anda, maka dia akan cerita. Selesai kok poinnya. Itu poinnya ya. Nah itu poin ke-9, agar kita bisa ya mengubah sebuah problem, ya, dari problem menjadi ya perebutan terhadap hati suami. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke poin yang ke-10. Nah ini sedikit agak panjang bahasannya ya. Tentang masalah cemburu yang mematikan. Nah ini cemburu buta. Semua dicemburuin. Ya. Mertua dicemburuin. Anak dicemburuin, ipar dicemburuin, teman-teman kantor dicemburuin, atasan dicemburuin. Semua dicemburuin. Anda pikir dengan itu suami Anda akan nyaman. Oh ini berarti karena saya sayang sama suami. Demi Allah tidak. Dia akan rasa tidak nyaman sekali. Oh kalau begitu saya nggak usah cemburu suami saya. Bukan. Cemburu, garis bawah ibu-ibu ya. Cemburu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Supaya tidak terjadi cemburu buta. Kalau suami Anda bermaksiat, maka di situ Anda boleh cemburu. Cemburu itu pun dikontrol dengan kesantunan. Bukan meluap-luap. Supaya cemburu itu berubah menjadi sebuah kendaraan merebut hati suami. Kan baik sekali tuh pada saat Anda curiga sesuatu, Anda peluk suami, Anda dengan manja lalu Anda mengatakan, kok aku merasa begini ya, kok aku dapat informasi begini, benar nggak? Gitu. Di saat dia bilang pun, oh iya benar sih ada begini dan begitu misalnya. Maka kita bukan emosi, kita mengatakan, terus kira-kira apa jalan keluarnya? Gimana nih supaya tidak jadi masalah terus menerus? Mungkin dengan dia merasa nyaman, dia akan mengatakan, kalau menurut kamu seperti apa? Di saat itu kita bisa berikan masukan-masukan. Karena itu sangat baik kan? Jadi harus kontrol benar-benar ya cemburu. Dan ini bab ini poin ke-10 ini cukup panjang dibahas oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Bahkan sampai penutupan buku ini tentang masalah kecemburuan ini. Poin nomor 10. Beliau mengatakan, ketahuilah saudariku tercinta bahwa kecemburuan itu dituntut dan dibutuhkan.
Karena kecemburuan itu dapat mengenyangkan perasaan laki-laki, namun harus disertai dengan syarat dan ketentuan. Ada hal-hal yang bila melebihi ketentuannya, maka akan berubah menjadi kebalikannya yang membinasakan cinta dan terkadang pada akhirnya bisa mengantar pada perceraian. Saya memberikan gambaran 2 poin ya, di sini. Ingat, cemburu sekali lagi kalau terjadi pelanggaran agama. Anda boleh tunjukkan cemburu. Tapi ingat, poin yang selanjutnya adalah Anda memperbaikinya bukan dengan emosional. Cemburu juga, kalau misalnya Anda misalnya sedikit cemburu karena Anda curiga ada wanita misalnya atau apa. Anda kan bisa gunakan cara manja Anda gitu kan. Memang benar ada hubungan sama orang ini ya. Aku cemburu loh misal ya. Itu sebenarnya sama aja dengan Anda luap-luap. Oh aku cemburu, aku tidak suka. Tapi yang pertama itu membuat apa yang, kalaupun misalnya suami Anda tertarik dengan orang itu, maka akan tergantikan dengan kelembutan Anda itu. Betul-betul luar biasa itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma nazala dinu fi syai'in illa zana." Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. "Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Dan tidak ada yang dicabut darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Jadi, lembut saja. Ya. Saya coba setiap kali saya menyampaikan tema-tema seperti ini, saya seperti meresapi begitu. Bagaimana kalau seandainya saya yang sedang menghadapinya? Ya. Walaupun alhamdulillah tidak terjadi. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu yang mungkin salah. Tapi di saat itu istri dengan santun, dengan baiknya, dengan ramahnya, menunjukkan sebenarnya dia cemburu tapi bukan dengan luap-luap, bukan dengan marah-marah. Malah dengan kasih sayangnya. Benar-benar, kalaupun ada kecenderungan pada sesuatu yang mungkin istri tidak suka, kita akan tinggalkan itu. Karena kelemah lembutan itu. Tapi kapan sang istri itu meluap-luap emosional, marah. Bukan malah membuat suami itu seperti mendapatkan solusi. Ini loh, problem yang sedang dihadapi. Misalnya ada seorang wanita yang sedang mendekati dia. Gimana caranya? Sang istri hadir untuk menemani dia. Bagaimana dia meninggalkan orang itu. Bagaimana dia keluar dari permasalahannya. Lagi ada masalah sama teman kantornya. Bukan kita hadir di situ, kemudian kita yang menjadi memperkeruh, ibu menjadi memperkeruh permasalahan, atau sang istri menjadi sebab makin keruhnya permasalahan. Tapi dia malah hadir. Di saat suaminya minta pendapat, saran, dia hadir di situ untuk menjadi solusi yang terbaik. Nabi SAW pada saat kesepakatan Hudaybiyah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tulis akad kesepakatan dengan Quraisy untuk pulang ke Madinah. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, ayo kita pulang ke Madinah. Waktu itu ya. Sahabat waktu itu umumnya ya jengkel benar dengan kesepakatan Hudaybiyah karena seakan-akan menyudutkan ya, muslimin. Mereka sudah pakai ihram, nggak boleh umroh pada tahun itu. Tahun depan, tunda 1 tahun. Kemudian siapapun di antara penduduk Madinah yang murtad dari Islam, kembali ke Mekah nggak boleh diambil. Siapapun penduduk Mekah yang masuk Islam wajib dikembalikan. Coba. Gimana itu? Ya. Jadi banyak poin-poin yang membuat umat Islam terpojok. Dan waktu itu kebetulan umat Islam bawa pedang. Para sahabat berharap perang aja ya Rasulullah. Gitu. Waktu Nabi SAW menyuruh kita disuruh pulang. Kita pulang aja ke Madinah. Cukur rambut kalian. Tidak ada sahabat yang berdiri mencukur rambutnya. Bukan membangkang. Karena mereka berharap masih ada wahyu turun menyuruh serang aja Mekah. Coba. Apa yang terjadi? Yang kita yang jadikan saksi bahasan. Nabi SAW masuk ke dalam kemah. Ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang sangat dewasa dan bijaksana. Karena juga faktor umur ya. Masya Allah. Dan memang dewasa banget orangnya. Dia lihat kesedihan di wajah Nabi SAW. Dia tanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azab Allah turun pada mereka karena saya sudah perintahkan tahallul, mereka masih belum mau. Mereka masih menundahnya. Lalu Ummu Salamah dengan sangat santun, tidak menyalah-nyalahkan Nabi, cuma mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau Anda memulainya? Anda yang mulai cukur di depan mereka. Langsung Nabi SAW masa tentram dan mengatakan pendapat yang benar. Nabi SAW keluar, panggil tukang cukurnya, cukur rambut beliau. Maka pada saat lihat itu, berarti sahabat sudah tahu, tidak ada lagi ya kemungkinan untuk masuk ke Mekah pada saat itu karena sudah tahallul, maka semua mencukur rambut mereka.
Kan bijaksana sekali kan. Nah itu poin yang penting sekali untuk digarisbawahi. Kata beliau, di rincian tentang masalah, ada hal-hal yang bila melebihi ketentuannya, maka akan merubah menjadi kebalikannya yang membinasakan cinta dan terkadang bahkan pada akhirnya bisa mengantar pada perceraian. Lalu beliau sebutkan, wanita perempuan yang cerdas lagi setia, berlemah lembutlah dalam kecemburuanmu terhadap suamimu. Subhanallah, ini tadi yang saya sebutkan. Lemah lembut. Kata Rasulullah SAW, beliau angkat dalil ini, ya Aisyah tu irfuki fa inna Allah idha arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Wahai Aisyah, berlemah lembutlah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan kepada satu keluarga, ya, maka dia memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Ya, jadi ini luar biasa ya. Bagaimana ya, beliau menitik beratkan agar muslimah itu lemah lembut. Walaupun lagi cemburu. Terutama kalau lagi cemburu. Karena kadang-kadang syaitan tunggang ini, kalau cemburu buta itu berbahaya sekali. Saya sempat singgung pada pekan yang lalu ya. Kalau Anda cemburu buta dan Anda biasakan itu seakan-akan itu bentuk kasih sayang dan cinta Anda. Padahal pasangannya tidak nyaman. Tembok pun Anda bisa cemburui. Suami berdiri di satu tembok, tiang di mall misalnya. Menunggu Anda. Kenapa kamu pilih tembok itu? Pasti kamu punya kenangan. Kan jadi kemana-mana. Dan itu tidak nyaman. Ini akan memicu peributan. Bahkan kata beliau bisa sampai pada perceraian. Hanya karena cemburu buta. Kita akan lanjutkan poin setelahnya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu yang akan terus bisa menjadi amal saleh bagi seorang muslim setelah wafatnya adalah sedekah jariyah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Yang pertama beliau menyebutkan sedekahun jariyah, sedekah yang terus bisa bermanfaat. Dan itu berada dan umumnya itu di tanah yang diwakafin, di bangunan, jembatan yang terus berfungsi untuk orang banyak. Kami mengajak Anda, wahai saudaraku seiman, untuk partisipasi dalam pembebasan tanah yang akan diperuntukkan untuk rumah tahfidz Al-Basirah atau rumah Quran Al-Basirah yang sekarang sudah terdiri dari 340 santri dan berdiri dari tahun 2011. Hanya saja karena lokasi tempat itu belum dimiliki, maka butuh tempat yang sudah pasti. Dan ini kesempatan bagi kita semua untuk meraih sedekah jariyah yang akan terus mengalir setelah kita meninggal. Karena mereka, para santri ini menghafal Al-Quran. Tentu juga dengan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Dan kami sekarang sedang berada di lokasi tanah yang rencana akan dibebasin. Kurang lebih lokasi tanah yang ada di belakang saya ini ada 6.000 meter yang insya Allah akan dibebaskan. Dan per meternya itu dengan harga 5 juta rupiah. Bagi Anda yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, maka bisa Anda segera berlomba-lomba untuk meraih kesempatan ini. Di sebelah saya ada Pak Kemo, beliau pemilik tanahnya langsung, dan di sebelahnya lagi ada Ustadz Wildan, beliau pendiri Al-Basirah, dan di sebelahnya ada Saudara Aris dari yayasan kami yang mewakili semua ini. Insya Allah Anda bisa datang dan meninjau lokasi. Alamatnya tertera di layar Anda. Anda akan bisa lihat di sana. Anda bisa kontak ke yayasan kami. Di nomor juga yang tertera di situ, customer service. Anda bisa menanyakan lebih lanjut tentang program amal jariyah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan, paket namanya lagu. Kita bisa berbagi kepada sesama. Terima kasih kepada sedekah kreatif. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Program Santunan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ada hal mendasar yang sangat dibutuhkan oleh umumnya orang-orang yang susah, yaitu bantuan, uluran tangan kita. Terutama yang sangat menggugah bagi saya adalah kalau kita lihat lingkup di Indonesia, apalagi di kota-kota besar, seringkali banyak anak-anak yang mengamen di pinggir jalan. Dan saya sempat berbicara dengan sebagian teman-teman di yayasan, bagaimana caranya kita memberdayakan anak-anak ini. Maka kami mengutus beberapa teman dari yayasan untuk menemui anak-anak ini, kemudian menanyakan nama dia, alamat dia, bertemu dengan orang tuanya. Di saat orang tuanya ditemui dan tidak mampu, kita bisa membantu mereka. Bantuan itu mungkin dalam bentuk edukasi misalnya. Kita ada program pelatihan untuk orang tua. Ibu-ibu misalnya dengan menjahit, bapak-bapak mungkin dengan belajar cukur, kemudian bisa belajar servis AC, bisa belajar bekam, dan beberapa aktivitas yang lainnya. Sementara anak-anaknya itu bisa disekolahkan di pesantren-pesantren. Dan harapannya tentu nanti kondisi mereka jauh lebih baik setelah itu. Jadi mungkin anak-anaknya tidak akan sama dengan orang tuanya dari sisi ilmu, juga dari sisi pendapatan nantinya. Mereka bisa lebih memahami ilmu agama, mereka bisa nanti dengan ijazah mereka bisa bekerja mencari rezeki, dan itu target utama kami. Dan juga banyak sekali anak-anak muslim yang susah di pedalaman, dan mungkin kita bisa memberikan kepada mereka beasiswa agar mereka bisa sekolah. Karena mereka ingin sekolah, ingin bersama dengan orang-orang yang seumur dengan mereka, mengejar prestasi pendidikan, hanya saja mereka tidak mampu. Kami di Sedekah Kreatif memiliki program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dan ini tujuannya agar mereka insya Allah ke depannya bisa bersama berprestasi dengan anak-anak yang seumur dengan mereka. Bagi Anda yang berminat bergabung bersama kami, silakan Anda kontak nomor yang ada di layar Anda. Berikut juga kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor rekening yang Anda bisa di layar Anda. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Santunan Pendidikan. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan syarat dan saran Dr. Najla Hafizahullah, bagaimana Anda agar bisa mengontrol cemburu Anda. Kalau yang pegang bukunya di halaman 212 itu, tadi poin yang kami bahas, wahai perempuan yang cerdas lagi setia, berlemah lembutlah dalam kecemburuanmu terhadap suamimu. Itu Anda bisa tulis atau kasih huruf A, ya, A kecil di situ. Karena di bawahnya ada paragraf setelahnya C, itu kekeliruan ya, dalam susunan poin dari penerbit mungkin ya. Oleh karena itu, yang C-nya Anda coret ganti poin B. Ya. Begitu juga di sebelahnya, di halaman 213 ada poin D dicoret menjadi poin C. Jadi ada 3 saran Dr. Najla, A, B, C, tentang bagaimana mengubah kecemburuan tadi, atau mengontrol cemburuan tadi, atau tepatnya menggunakan kecemburuan dalam kehidupan kita. Pertama tadi dengan kelemah lembutan ya. Kemudian yang kedua, di poin C di bawah, itu Anda coret C-nya ganti B. Ingatlah selalu bahwa kecemburuan yang melebihi batas kewajaran membuat suamimu merasa seakan-akan ia adalah orang tertuduh di hadapanmu. Hal ini dapat menyulut api perselisihan dan membuat dendam hati suamimu. Nah ini luar biasa ini ya. Poinnya sangat peka. Dan saya sudah bahasakan Dr. Najla Hafizahullah. Kalau yang saya tangkap ya dari awal kita bedah buku ini, beliau memang betul-betul mengkolaborasikan ya antara dalil-dalil syar'i dengan pengalaman beliau. Sepertinya beliau memang mengadakan survei sehingga benar-benar faham poin-poin yang dibicarakan ini betul-betul realita di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Semoga Allah jaga beliau di atas ketaatan tentunya. Masya Allah, Allah berikan taufik menulis buku ini. Jadi memang kecemburuan yang melampaui batas, apalagi kalau bukan kemaksiatan yang dilakukan ya. Anda meluap-luap, ya, cemburu pada ibu, mertua, cemburu pada ipar. Bagaimana caranya Anda menghapus status orang tua dia? Gak mungkin. Ya. Bagaimana caranya ya, Anda menghapus status saudaranya? Sehingga Anda harus cemburu.
Cemburu buta ini seakan-akan mengatakan, pilih aku atau ibumu, pilih aku atau kakakmu misalnya. Pilih aku atau adikmu. Nggak mungkin. Seakan-akan Anda mengatakan hapus status mereka. Nggak bisa. Status Anda yang bisa dihapus. Anda status istri sekarang. Tapi kalau dia ucapkan satu kali saja kalimat cerai, hilang status Anda sebagai istri. Terlebih lagi kalau lepas masa iddah. Tapi saudaranya, saudarinya, ibunya nggak bisa dihapus. Nggak ada istilah cerai sama ibu, cerai sama saudari kan nggak mungkin. Jadi secara status mereka tuh lebih tinggi daripada Anda. Jangan sampai membuat tidak nyamanan muncul. Gitu kan. Tapi berbaur dengan dia, memberikan masukan-masukan positif, agar berlaku adil misalnya ya, agar lebih baik seperti ini mas misalnya ya, dengan santun, dengan baik, maka itu akan jauh lebih baik. Kemudian poin C-nya atau saran beliau yang ketiga adalah secara umum kecemburuan adalah fenomena yang sehat ya, kalau ada pada saat terjadi pelanggaran agama ya. Seandainya bukan karena kecemburuan, niscaya larangan-larangan Allah SWT akan dilanggar. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yagharu wal mu'minu yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Allah itu cemburu dan orang mukmin juga cemburu. Tapi perhatikan ya, kecemburuan Allah adalah bila orang mukmin melakukan apa yang diharamkannya. Makanya tadi saya bilang ya, kecemburuan hanya boleh terjadi dari suami ke istri, istri ke suami, itu kalau terjadi pelanggaran agama. Pasangan kita terjerumus dalam kemaksiatan, di situ kita cemburu. Tapi jangan lupa, poin pertama, tetap dengan kelemah lembutan. Nabi SAW waktu dapat berita tentang isu, gosip ya, berzinanya Aisyah dengan Safwan, Nabi SAW juga laki-laki, masih punya rasa cemburu. Tapi beliau kontrol itu. Beliau tetap dengan lemah lembut bicara sama istrinya. Datang kepada Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, kalau benar kau lakukan, taubatlah kepada Allah. Tapi kalau kau tidak lakukan, Allah akan bela engkau. Coba bahasa santun. Padahal satu Madinah ini tersebar gosip kalau Aisyah sudah berzina. Disebabkan berita yang disebarkan oleh kepala orang munafik, Abdullah bin Ubaid bin Salul. Ya, yang meninggal dalam keadaan munafik. Dan Nabi SAW dilarang untuk mendoakan dia. Tapi Nabi SAW dengan tenang. Hadis ini menjelaskan kepada kita cemburu boleh, Allah pun cemburu. Tapi cemburunya Allah adalah pada saat seorang mukmin melakukan pelanggaran yang haram. Nah begitu juga kita sebagai orang beriman. Kalau pasangan kita lakukan yang haram baru cemburu. Cemburu pun tidak boleh meluap-luap. Kontrol dengan baik. Ya. Selanjutnya dikatakan kecemburuan itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Jika dihasilkan dari kecemburuan istri terhadap suaminya, maka itu akan merubah rumahnya menjadi neraka yang tak terperihkan, kata beliau. Kata-kata suami dicurigai dan kesalahannya dicari-cari tanpa menghiraukan hak-hak khususnya. Ia bertanya kepada suaminya tentang segala yang dilakukannya, baik kecil maupun besar, seakan-akan suami berada dalam sangkar tuduhan. Di mana engkau berada dan kemana engkau pergi? Pertanyaan yang berisikan tuduhan, bukan pertanyaan yang menenteramkan hatinya. Bahkan ia menggunakan metode-metode lainnya seperti memeriksa pakaian dan dompetnya, serta mencium bau badannya atau baunya, dengan harapan ia mendapati apa yang bisa menambah kecurigaannya. Ingat teman-teman sekalian, rumah tangga tidak akan pernah nyaman kalau dikemas dengan kecurigaan. Gak pernah nyaman. Gak pernah nyaman. Saya sudah bahasakan di pekan lalu, jangan ambil tugasnya malaikat. Ya, ingat Allah menitipkan 2 malaikat di pundak kanan dan kiri yang selalu mengawasi setiap orang. Kita menikah dengan pasangan bukan sebagai pengawas, tapi sebagai pendamping, penghibur, ya. Kemudian sahabat, ya, teman dan seterusnya, ya. Untuk kenyamanan, bukan pengawasan. Kapan itu muncul perasaan diawasi, maka itu akan tidak nyaman. Nah, harus hati-hati. Dan ini kalau cemburu buta sepertinya tidak terkontrol nih. Akhirnya selalu bertanya, menyudutkan, menginterogasi. Ya. Kemudian juga menggunakan metode-metode lain seperti periksa bajunya, ada nggak bekas lipstick. Ya. Periksa dompetnya, mungkin ada rahasianya. Kalau kita zaman sekarang periksa HP-nya. Ada nggak yang perlu dicurigai, ya. Nyuri data-data. Jadi semua yang ada dalam hidupnya begitu suami ketemu, pasti kecurigaan. Nah, ini apa kenyamanannya dalam rumah tangga?
Tapi kan saya tidak tahu dia buat apa di luar sana. Anda bukan pengawas. Anda tidak tahu malah lebih bagus. Berarti Anda tidak tanggung jawab depan Allah subhanahu wa ta'ala kan? Tenang aja. Itu was-was yang dihidupkan oleh syaitan. Saya pernah dengar suami teman saya selingkuh. Itu suami teman Anda, bukan suami Anda. Jangan disamakan. Ada kadang-kadang kata-kata syaitannya, ini yang sering tersebar di kalangan manusia. Semua laki-laki sama. Loh, gak adil benar ini. Kok disamakan? Penjahat sama orang baik disamakan. Gak mungkin. Pendusta sama orang jujur disamakan. Gak mungkin. Orang dermawan sama orang pelit disamakan. Di mana keadilannya? Gak boleh. Sama juga laki-laki kalau mengucapkan misalnya perempuan sama saja itu. Enggak sama. Enggak sama. Ada di antara mereka yang mukmin yang soleh. Bahkan kata Nabi SAW, ya, perhiasan yang paling indah bagi dunia adalah wanita solehah. Nikmat terbesar bagi seorang laki-laki adalah dikarunia wanita solehah yang selalu menyenangkan kalau dilihat, ya, menjaga kesucian kehormatannya kalau ditinggal, tidak berzina, tidak selingkuh, dan juga melayani, mentaati kalau diperintahkan. Itu wanita ahli surga. Jadi tidak sama. Sebagaimana juga laki-laki tidak sama. Nah, ini poin penting sekali. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke judul terakhir di sini ya. Ketika kecemburuan berubah menjadi kecurigaan. Masih bahasan masalah cemburu di poin ke-10 ini. Kata beliau kecemburuan yang terpuji itu dituntut. Jadi kalau terjadi pelanggaran agama. Tapi ketika kecemburuan itu mencapai batas kecurigaan terhadap suami berikut perilakunya dan mengawasi segala tindak tanduknya, baik kecil maupun besar, maka tidak diragukan lagi, itu akan menjadi racun dan membunuh semua kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Perhatikan, cemburu buta merusak semuanya. Bahkan bisa memupusnya secara total. Karena itu harus ada sikap tegas untuk membebaskan racun ini. Berhentikan segera kecemburuan total itu. Cemburuan buta itu. Berikut ini beberapa sarana yang bisa membantumu untuk membebaskan diri dari itu. Nah ini adalah solusi bagi orang yang sudah terlanjur cemburu buta. Suka hidupnya penuh dengan kecurigaan pada suami. Sehingga suami tidak nyaman. Suaminya seperti dalam sangkar. Suaminya seperti anak kecil dikontrol. Kalau dia sabar orangnya, pasti akan meledak satu waktu. Ini seperti bom waktu. Kalau dia orangnya tegas, memiliki prinsip seorang laki-laki, dia ambil keputusan pada saat itu. Kalau perlu cerai sekalian. Karena tidak nyaman gitu. Yang pertama kata beliau, memerangi kecurigaan dengan memerangi was-was. Kecurigaan dimulai dengan was-was yang berkembang hingga mencapai tahap mencari-cari kesalahan. Karena itu hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutuk dan dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Setiap ada muncul was-was, suami saya selingkuh enggak ya? Wah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tutup langsung. Jangan dinikmati itu. Oh iya mungkin ya. Oh mungkin sama teman kerjanya. Syaitan datangkan. Mungkin ada teman kerjanya seorang wanita. Mungkin ada pernah wanita dicurigai. Oh terus deh tuh. Kemana-mana tuh. Nah, akhirnya jadi tambah jadi. Begitu suami pulang bukannya melayani tapi sudah emosi duluan. Padahal emosi dari diri dia sendiri. Suami tanya kenapa? Wah, memang gini, memang gitu, memang cemberut. Cantik pun jadi jelek karena cemberutnya gitu kan. Aromanya wangi pun jadi busuk itu. Karena kata-katanya yang kasar misalnya. Berubah semuanya. Akhirnya suami yang tadinya tanya baik-baik, emosi. Karena dia tidak merasa buat apa-apa. Nah gitu. Itu hati-hati. Ya. Jadi ini resep pertama dari beliau ya. Hilangkan semua was-was. Baca a'udzubillahi berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Yang kedua, terus terang dapat menghilangkan kecurigaan. Berkata terus terang akan menumpas kecurigaan dan menjelaskan kepadamu apa yang tidak engkau fahami dengan benar. Mungkin ia akan menjelaskan kepadamu apa yang dapat menenteramkan hatimu, menenangkan perasaanmu dan menghilangkan was-was darimu. Inilah sunnah nabawiyah yang mempesona, yaitu seseorang mengajukan pertanyaan sebab Nabi Ibrahim AS saja bertanya kepada Rabbnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Al-ayat. Ingatlah ketika Ibrahim bertanya wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati.
Rob menjawab, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Ibrahim menimpali, tentu saja aku beriman, hanya saja agar hatiku menjadi tenang. Ini luar biasa ini. Ya. Ini saran yang tepat sekali. Tanya baik-baik. Setelah makan, setelah kenyang, setelah biologis, sandar di dadanya, peluk dia dengan mesra, dengan nyaman. Lalu nanya baik-baik. Kok aku dapat informasi begini, benar nggak sih? Nah, hatiku nggak tenang nih. Nah, kan enak. Pasti dia akan mengatakan, berita dari mana? Ini ada, saya dapat begini, ini buktinya. Kalau benar pasti dia akan mengatakan, oh iya benar sih. Nah, terus kita hadir. Oke, apa yang bisa saya bantu nih? Jangan langsung kesannya buat dia ketakutan atau dia khawatir, Anda marah. Buat nyaman gitu, dia akan merasa Anda langsung hadir mengatakan, oke, apa yang bisa saya bantu supaya keluar dari permasalahan ini? Supaya lepas dari perempuan itu, supaya lepas daripada orang jahat itu, supaya lunas utang ini, supaya gitu. Mungkin suami mengatakan, kira-kira menurut kamu seperti apa? Kita sudah tahu, kita sudah punya poin-poin ini, poin itu, poin ini. Itu yang benar. Supaya tenang hati. Karena kalau jawaban suami enggak, ya sudah kita pegangin saja. Dia bohong urusan dia sama Allah SWT. Tapi umumnya insya Allah tidak. Ya. 2 poin yang tersisa, poin ketiga sama 4, dan ini sekalian penutupan dalam buku kita ya. Yang ketiga, percaya dirilah. Kata beliau, kehilangan kepercayaan diri terkadang mendorong salah satu suami istri salah menafsirkan perilaku pasangannya karena merasa diri serba kekurangan dan tidak sebaik orang lain. Dari sini kecurigaan dimulai. Karena dia tidak percaya diri, maka dia curigalah sama orang yang lebih cantik dari dia, orang yang lebih wangi dari dia, orang yang ini dan itu. Enggak. Munculkan percaya diri. Bagaimana caranya? Ya coba. Kan sederhana. Orang pakai baju bagus, orang wangi, ya, orang rapi, orang cerdas, ya kan? Santun. Kan itu semua munculkan percaya diri. Kalau Anda menutupi kekurangan Anda justru dengan emosional, ini awal mula kehancuran nih. Anda tahu Anda tidak rapi di rumah misalnya. Maka Anda, supaya tidak ditegur di situ, Anda cari permasalahan supaya suami tidak bahas lagi. Nah, oh ini pemicu yang luar biasa. Ini bukan cuma kayu bakar ya. Tapi memang sudah menggunakan bensin untuk langsung meluapkan api itu. Poin yang terakhir, dan ini poin tidak kalah penting, yaitu berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Sehingga dia Allah menghilangkan keraguan, duka, dan kesedihan hatimu. Nah ini nasihat yang luar biasa. Sebagai penutup teman-teman sekalian, dan alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah semua kebaikan bisa tersempurnakan. Penutup dari buku ini, kurang lebih 20 halaman sudah kita bahas. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan ibu bermanfaat. Amin. Beliau mengatakan sekuntum kebahagiaan. Beliau mengatakan sebagai kesimpulan, setelah uraian yang panjang lebar saya hadiahkan untukmu sekuntum kebahagiaan dalam sekelumit kata-kata tapi berbobot. Perasaan paling tinggi di dunia adalah perasaan bahagia. Itu yang paling tinggi, perasaan bahagia. Karena itu, berusahalah untuk mendapatkannya dalam semua anugerah yang diberikan kepadamu dan dalam semua amal ketaatan yang kau lakukan. Supaya selalu bahagia. Sholat iya, semua nikmat yang sedang diberikan, makanan, minuman, pakaian, pasangan, anak, semua menjadi sebuah sumber kebahagiaan. Bagaimana caranya? Syukuri itu. Ya. Carilah kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan interaksi yang baik bersama suami, anak-anak, keluarga, dan semua orang yang berada di sekitarmu. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau suka mereka memperlakukanmu. Dan yang paling berhak dengan perlakuan tersebut adalah suamimu. Orang yang paling berhak engkau bermuamalah yang baik, santun, mengabdi, berbakti, memberikan yang terbaik intinya adalah suami. Jadikanlah senyum, selalu senyum, sebagai ciri yang melekat padamu. Kata-katamu baik lagi lemah lembut. Dan keinginanmu adalah memberikan kegembiraan pada orang-orang di sekelilingmu. Luar biasa nih dalamnya ya. Saya ulangi, jadikan senyum sebagai ciri khasmu. Selalu senyum, ceria. Dan kata-kata baik dan santun, lemah lembut selalu menjadi perangai. Serta targetnya adalah bagaimana membuat orang di sekitar Anda semuanya bahagia.
Gembira, masukkan kegembiraan pada hati mereka. Sehingga itu yang selalu kita lakukan. Jadi tidak ada kecurigaan, tidak ada menuduh, tidak ada menyakiti, apalah segala macam yang tidak nyaman dalam rumah tangga. Kalau beliau mengatakan, jadilah lapang dada dan qanaah, merasa cukup sebagai perangaimu. Bersabarlah terhadap siapa saja yang membuatmu bersedih. Kebaikanmu tidak akan sia-sia. Akan dicatat pahala sisi Allah SWT. Tidak cukupkah bagimu bila Allah SWT mencatatnya sebagai pahala untukmu? Baik itu nikmat yang sedang kita syukur atau cobaan yang sedang kita hadapi. Dunia ini pendek dan fana. Saya jelaskan pada Kamis yang lalu ya. Kita hanya menjalankan tugas sebagai suami ataupun istri sampai ajal datang saja. Dan itu pendek sebentar. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah SWT lebih baik dan lebih kekal. Balasannya nanti kita terima lebih besar. Sabarlah kalau ada cobaan. Berdoa kepada Allah SWT diberikan jalan keluar yang baik. Lemah lembutlah. Santunlah dalam menghadapi permasalahan. Carilah segala kekuranganmu dan perbaikilah. Selalu introspeksi diri. Lalu perbaiki. Pergunakan waktumu untuk segala yang bermanfaat dari sekarang. Tulislah surat pernyataan atas dirimu, aku tidak akan meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga, serta aku tidak akan meninggalkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, meskipun aku terbebani kepayahan dan kepenatan karena berkhidmat pada orang lain. Sebab tidak akan merasakan kebahagiaan siapa saja yang hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Alhamdulillah, ini adalah penutupan lembaran terakhir buku kita. Tentu masih ada lembaran ya tentang masalah referensi ya. Referensi bukan dipakai oleh beliau, tapi ini adalah kata-kata terakhir dari buku kita yang kita pelajari. Dan insya Allah ke depannya nanti kalau taklim kita masih berlanjut di hari Kamis ini, kita akan menggunakan buku yang lain. Ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah, seorang akhwat perempuan ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap dan apa yang harus saya lakukan dengan suami saya yang menonton film porno tanpa sepengetahuan saya, karena saya juga tidak sengaja melihat saat periksa HP suami dan beberapa kali kepergok melihat medsos perempuan seksi di HP dia. Dia selalu mengelak tiap kali saya singgung, padahal saya bicara tetap dengan tenang dengan dia. Hati saya remuk, sangat tapi tidak bisa berkata, saking marahnya saya diam dan tidak sanggup membahas problem itu dengan dia maupun siapapun, maupun sama siapapun ya. Bahkan saya masih berpura-pura tidak melihat atau terjadi apa-apa. Mohon solusinya Ustaz. Yang pertama dulu Bu ya, bagi penanya ini, berhenti memeriksa HP suami, berhenti memata-matai suami. Coba, resep ini penting ya. Jangan buka. Karena ibu bilang tadi di sini ya, ibu bilang karena saya tidak sengaja melihat saat periksa HP suami. Kenapa periksa HP suami? Ini awal permasalahan. Tapi kan Ustaz dia bermaksiat. Anda bukan pengawas saudariku. Allah yang mengawasi dia. Allah yang akan menghukum dia. Karena Allah yang melarang dia buat dosa itu kan. Gak usah. Awal permasalahan di situ, mengambil tugas malaikat. Selalu mau cek HP suami. Kenapa? Gitu kan? Kalau Anda tidak tahu kan lebih enak. Tapi kan dia nonton film porno Ustaz. Nah, ini ada jawaban lain nih. Pertama tidak usah ya lihat itu. Tapi sekarang kan kalau Allah Anda sudah lihat ya. Lain kali berhenti, jangan lihat lagi. Sekarang, apa sebabnya seorang suami nonton film porno? Apa sebabnya seorang suami lihat foto wanita seksi? Kira-kira, menurut Anda apa jawabannya? Saya sangat yakin, bukan 100%, 1000%. Di saat seorang wanita memenuhi kebutuhan biologi suaminya, dia walaupun habis melahirkan, dia menjaga tetap lengkukan tubuhnya yang indah, tetap dia ceria. Nggak ada tontonan itu, nggak ada. Karena dia tidak puas atau kurang puas. Introspeksi diri dulu, gitu kan? Sederhana kok, orang akan tinggalkan itu. Ya. Di saat dia benar-benar ya mendapatkan apa yang terbaik. Rasionalnya, kalau seandainya seseorang itu sudah kenyang, Anda makan kenyang. Setelah itu Anda dikasih lagi ayam goreng, bakso, apalah mungkin makanan-makanan yang Anda suka. Makanan-makanan yang mewah pun Anda tidak mau makan lagi. Itu rasionalnya kan.
nggak ada orang lagi mau lihat-lihat kalau emang dia sudah puas. Gitu. Ya. Kalaupun misalnya ada di antara mereka, semoga Allah maafkan ya, itu mungkin hanya kelemahan iman. Di saat kelemahan iman terjadi, Anda doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan dia hidayah. Karena Anda kan sudah tahu, ya Allah, buat suami saya berhenti untuk nonton yang seperti ini ya Allah. Gitu kan? Terus Anda coba secara sikap ya, melayani dengan baik. Anda tampil dengan baik. Anda wangi. Rambutnya disisir dengan rapi. Bisa Anda lihat, Anda lihat, oh ternyata yang dilihat ini rambutnya panjang nih. Nah, Anda coba buat. Jadi, kayak pengganti itulah. Ya. Selain berdoa kepada Allah SWT. Semoga insya Allah ini dengan begitu akan berubah ya. Karena Anda berdoa kepada Allah SWT dan seterusnya yang sudah kami sampaikan tadi. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah, 30 tahun di Jakarta. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana hukumnya istri mengecek HP suami yang suaminya sering main HP? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Sudah saya bilang, jangan ngecek HP. Suami suka main HP, Anda juga main HP kan? Orang sekarang di masa ini siapa yang tidak pegang HP? Siapa yang tidak pegang HP di masa ini? Anda di saat suami tidak ada, Anda tidak pegang HP, coba Anda jujur. Kalau ada suami yang tidak pegang HP itu mungkin normal-normal saja. Kalau suami masih pegang HP berarti ada sesuatu. Bagaimana, mungkin pekerjaan, kalau bukan pekerjaan, bagaimana Anda menjadi pengganti HP itu? Bisa sekali. Rayu dia, goda dia, ajak dia ceria, bercerita. Anda wangi, Anda ceria, Anda romantis. Hilang itu, ditinggalkan HP-nya. Masa orang lagi biologis pegang handphone, kan nggak masuk akal, itu nggak normal namanya. Lagi Anda ceria, ngobrol, ciumin dia, gembira dengan dia, ceria, cumbuan, terus tiba-tiba ya dia pegang handphone. Kan aneh, kecuali darurat. Bahkan saya tahu banyak di antara ikhwah kita memang sudah tidak pegang handphone di saat sama istrinya. Kalaupun dia pegang, memang dia mengisi waktu misalnya, atau memang dia jenuh seharian, mungkin dia sedikit buka berita, dia sedikit lihat tontonan yang dia butuh lihat itu beberapa saat. Masalah itu dia sama istrinya, itu yang terjadi kan. Berhenti nih ukhti muslimah, berhenti periksa HP suami, berhenti mata-matai dia. Allah SWT mengatakan, wala tajassasu, jangan memata-matai. Nabi SAW mengatakan, la tajassasu, jangan memata-matai. Sudah dijelaskan. Ikuti teori ini, insya Allah akan aman hidup Anda. Anda tidak tahu, tidak usah tahu. Biarkan Allah yang urus. Ya. Siapa yang mengembalikan urusan sama Allah, dia akan bahagia. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita cemburu pada suami yang punya teman wanita dan sering makan dan main bersama? Karena itu melanggar syariat Islam. Kita sudah nasihatin tapi tidak dipedulikan. Pada saat saya lemah, saya melakukan kesalahan keluar rumah. Dan itu membuat suami marah besar. Hingga 3 bulan ini suami masih marah dan mengungkit terus. Apakah kita tetap berdosa walau sudah sholat, taubat dan minta maaf sama suami setiap hari? Kita bagi jadi 2 poin ini pertanyaannya. Kalau Anda cemburu karena suami suka keluar dengan lawan jenis, apalah berinteraksi terlalu bebas, vulgar, itu normal. Itu benar, cemburu yang tepat. Tapi ingat, sudah diajarkan tadi kan, bagaimana cemburunya? Tetap dengan lemah lembut, bukan dengan meluap-luap. Ya. Bagaimana Anda sekarang menjadikan wanita itu adalah saingan Anda? Bagaimana Anda bisa menang? Dia bukan istri. Anda bisa kok lebih daripada dia. Dia cuma sekedar keluar makan. Anda bisa lebih daripada itu dengan suami kan? Sampai puncaknya akhirnya biologis. Ya gitu. Bisa. Bukan tidak bisa. Itu poin dulu. Poin yang kedua adalah Anda keluar rumah tanpa izin. Puncaknya. Karena Anda merasa itu hak Anda. Mungkin Anda merasa sakit hati segala macam. Ini salah ukhti. Islam tidak membenarkan wanita yang cemburu seperti ini, lalu keluar dari rumah, itu tidak dibenarkan. Suami Anda marah, wajar. Anda harus cari ridhonya. Kata Nabi SAW, istri manapun yang suaminya murka padanya, ya Allah pun murka yang di langit, murka padanya sampai suaminya ridho. Cari kedua suami, datang kepadanya. Anda masih status istri. Insya Allah suami kalau datangin dengan baik, dengan santun, dan usahakan pada saat itu terjadi interaksi biologis. Ya. Anda baik, Anda ramuk, Anda wangi, Anda tawarkan diri Anda coba cumbuin dia. Kan itu memang halal ya suami istri. Insya Allah setelah itu akan lunak.
Bi'inillahi ta'ala. Sambil sebelum Anda bertemu, Anda berdoa kepada Allah SWT supaya Allah lunakkan hatinya. Kalau Anda tanya sini, apakah tetap berdosa walaupun sudah sholat, taubat? Ya. Kalau suami belum ridho, Allah belum ridho. Tapi apakah dosa? Insya Allah kalau sudah taubat sih tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Tetapi tetap harus ada upaya untuk meraih kembali hati suami. Baik, 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Setelah baik, di sini langsung hamba Allah dari Sulawesi, ibu rumah tangga. Ustadz mohon jawabannya. Saya ingin sekali merubah diri dan rumah tangga saya. Begini Ustadz, waktu saya nikah, bapak saya jauh dari tempat nikah saya. Terus bapak ditelepon dan menyerahkan pihak perwalian ke penghulu. Kemudian Ustadz sebelum penghulu itu nikahkan kami, beliau menasihati pernikahan sambil merokok Ustadz. Dan saksi 2 orang yang kami hadirkan belum nikah, umur 18 tahun Ustaz. Dan Alhamdulillah mereka taat perintah agama. Yang saya tanyakan, apakah pernikahan saya sah? Sah. Sah. Tidak ada hubungannya antara dia menasihati Anda dengan dia merokok. Dia merokok itu kesalahan dia pribadi. Tapi masalah pernikahan dia nikahkan ada karena dia dijadikan sebagai wali sekarang, perwalihan ayah Anda dialihkan ke dia, maka itu sah. Saksi 18 tahun sah. Ya. Selama 2 laki-laki, nggak ada masalah. Itu sudah sah insya Allah. Yang terakhir setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hamba Allah wira swasta di Nganjuk, bagaimana sikap tepat menasihati istri yang selalu menjawab ketika diberi nasihat oleh suaminya. Yang pertama, doakan agar Allah SWT berikan hidayah istri Anda, supaya dia tidak membantah. Yang kedua, tentunya Anda beritahukan dalil-dalil syar'i tentang harusnya seorang istri itu ya mendengar, patuh pada suaminya. Sampaikan itu. Kalau Anda mau lengkapkan, gunakan orang ketiga yang didengar oleh istri. Ya. Selain Anda doakan, Anda nasihati tentang dalil syari, Anda juga gunakan orang ketiga. Misalnya ayahnya, pamannya, saudaranya yang bisa kira-kira didengar oleh dia untuk memberikan nasihat. Insya Allah setelah itu, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, ini saya teman-teman saya yang kita bahas. Mohon maaf tidak semuanya pertanyaan bisa kami jawab. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadikan kita selalu sebagai suami dan sebagai istri yang patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan kita dan juga selalu menjaga keutuhan rumah tangga dan juga menghadapi permasalahan dengan tenang, dengan bijaksana dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Dan mohon maaf saya kemarin sempat di materi Riyadhus Shalihin menyatakan ada pertanyaan yang saya ajukan dan kami janjikan hadiah. Itu ternyata di komen-komentar disampaikan pada saat lagi live dan sempat terhapus ya. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Bagi teman-teman insya Allah yang berminat mengikuti kuis, ada kuis setelah ini. Dan juga ada pertanyaan yang akan kami tunggu jawabannya di kolom komentar. Anda bisa tunggu nanti. Kami akan angkat di medsos kami insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu yang akan terus bisa menjadi amal saleh bagi seorang muslim setelah wafatnya adalah sedekah jariyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Yang pertama beliau menyebutkan sedekahun jariyah, sedekah yang terus bisa bermanfaat. Dan itu berada dan umumnya itu di tanah yang diwakafin, di bangunan, jembatan yang terus berfungsi untuk orang banyak. Kami mengajak karena lokasi tempat itu belum dimiliki, maka butuh tempat yang sudah pasti. Dan ini kesempatan bagi kita semua untuk meraih sedekah jariyah yang akan terus mengalir setelah kita meninggal. Karena mereka, para santri ini menghafal Al-Quran. Tentu juga dengan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Dan kami sekarang sedang berada di lokasi tanah yang rencana akan dibebasin
Kurang lebih lokasi tanah yang ada di belakang saya ini ada 6.000 meter yang insya Allah akan dibebaskan. Dan per meternya itu dengan harga 5 juta rupiah. Bagi Anda yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, maka bisa Anda segera berlomba-lomba untuk meraih kesempatan ini. Di sebelah saya ada Pak Kemo, beliau pemilik tanahnya langsung, dan di sebelahnya lagi ada Ustaz Wildan, beliau pendiri Al-Basirah, dan di sebelahnya ada Saudara Aris dari yayasan kami yang mewakili semua ini. Insya Allah Anda bisa datang dan meninjau lokasi, alamatnya tertera di layar Anda. Anda akan bisa lihat di sana, dan Anda bisa kontak ke yayasan kami, di nomor juga yang tertera di situ, customer service. Anda bisa menanyakan lebih lanjut tentang program amal jariah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan, paket namanya lagu. Bisa berbagi kepada sesama. Sekali. Terima kasih kepada sedekah kreatif. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan juga, ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, tudfi'u ghadabur Rabb. Dia bisa meredam murkahnya Allah. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mensucikan dirinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menggantikan sedekah itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka dia akan menggantinya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan banyak sekali yang dia tinggalkan, yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya. Dan Anda bisa melihat kegiatan kami di medsos kami, di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya. Ada motor dai, ada pembagian sembakau, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Nah, gitu dong Jar, udah gak sedih lagi. Iya Pak, aman Pak. Masya Allah, makasih ya udah bantuin Ana ya. Aman sama-sama. Wah, rapi juga nih untuk Ramadan tanpa laparnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Ini paket Ramadan untuk buka puasa ada 30.000 piece. Apaan tuh? Ini kurma ada 10.000 kilo buat dibagiin. Apaan tuh? Kalau ini buku ada 10.000 untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Itu baju koko buat dibagiin ke para ustadz.
Apaan tuh? Nah, kalau ini ada beras, ada 5.000 karung untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Lah, kan Anda udah jelasin sama ente. Apaan tuh? 5 kurma. Apaan tuh? Itu buku. Wah, udah mulai nggak Apaan beres. tuh? Ente tunggu sini 5 ya. beras. Apaan tuh? Baju koko. Apaan tuh? Makanan. Apaan tuh? Kurma. Apaan tuh? Buku sih. Apaan tuh? Ente ladenin nih. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Man. Apaan tuh? Tinggalin. Gak akan kelar nih sampai Kamu besok. nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Ramadan tanpa lapar. Dukung program dan salurkan donasi terbaik Anda dengan cara transfer ke rekening Bank Muamalat dengan nomor 30102444444 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Ramadan tanpa lapar. Apaan tuh? Raih pahala amal jariah yang berlimpah di bulan yang penuh berkah. Apaan tuh? Kamu nanya. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dengan Ana Agnaginan yang insyaallah akan memandu jelangnya acara ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah berikan kemudahan kepada kita, kita diberikan kesehatan, kita dihindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di siang hari ini kita telah mendengarkan ya kajian dari guru kita Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah dan tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Tak lupa para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Dan kita tetap diistiqomahkan di jalan yang hak hingga yaumil qiyamah. Baik teman-teman, sahabat Ghazwah TV dimanapun antum berada. Bagaimana kabar antum semua? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua yang mengikuti kajian dan berlangsung atau mengikuti kegiatan kita, kuis di siang hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan wal afiat, baik jasmani maupun rohaninya insyaallah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita tentunya Al-Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah taala, yang telah banyak sekali di siang hari ini atau di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah, atau bertepatan di tanggal 16 Maret 2023. Ya, Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali faidah terkhusus, yakni dengan tema bagaimana kita menjadikan problem sebagai langkah-langkah merebut hati suami. Masya Allah. Artinya ini berkaitan dengan bakteri rumah tangga ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuki acara inti acara kita bagi-bagi hadiah, namun tentunya kami memberikan informasi terlebih dahulu atau menghimbau kepada teman-teman yang belum bergabung atau bisa langsung menghubungi kami nanti, dan kami menginformasikan juga kepada teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah dari kami mohon maaf untuk tidak menelpon kembali. Kita mencoba berikhtiar berbagi kepada karib kerabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, ya. Ini menjalankan syiar dakwah kita
melalui kegiatan di siang hari ini insya Allah. Baik, kita akan langsung saja buka sesi acara kita inti, yakni Ghazwah bagi-bagi hadiah. Apabila nanti ketika Ana berbicara Ghazwah bagi-bagi hadiah, jawabannya atau passwordnya adalah mulia dengan Islam. Caranya sangat mudah sekali, langsung tinggal telepon di 0811 330 5353. Dan insya Allah hadiahnya cukup menarik insya Allah. Baik, Alhamdulillah sudah terhubung di penelpon pertama. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhi siapa di mana ini? Dengan Abu Fatih di Jogja. Dengan Abu Fatih di Jogja, Masya Allah. Bagaimana kabar antum di Jogja? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, antum sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Sudah, Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Ghazwah bagi-bagi hadiah. Passwordnya apa? Mulia dengan Islam. Mulia dengan Islam, Masya Allah, tabarakallah. Betul sekali. Nah, sebelum kita berikan pertanyaan untuk antum, kita akan seperti biasa akan menanyakan terlebih dahulu apa tadi antum mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz? Ya, afwan Ustaz, tadi agak telat Ustaz karena Agak telat. Baik, iya. labas insya Allah. Mudah-mudahan pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan antum bisa menjawabnya ya. Baik, nah di sini perhatikan ya. Ana memiliki beberapa pertanyaan di nomor 1, 2, 3, dan 4. Antum boleh memilih, silakan. Mau nomor berapa? 3 Ustaz. Nomor 3, Masya Allah. Baik, mohon disimak baik-baik pertanyaannya ya. Sebutkan 3 saja faidah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian siang hari ini. Nah, apa aja yang antum ketahui? Iya, bismillah Ustaz. Mungkin yang tadi karena agak telat ya Ustaz, jadi Baik. belum sempat mencatat. Mungkin yang pertama agar rumah tangga barokah, sakinah, mawaddah, rahmah, hubungan antar suami, istri baik, dan hubungan dengan anak dan keluarga dengan yang lainnya juga harmonis. Mungkin kurang lebih demikian Ustaz. Apa Ustaz? Oke, baik, Masya Allah. Oke, baik. Cukup jelas juga, dan itu salah satu yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalam hafizahullah ta'ala, yakni salah satunya adalah untuk kita berbakti ya kepada suami istri, istri berbakti kepada suami, begitu ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, tetap kami akan berikan antum hadiah di siang hari ini di Ghazwah bagi-bagi hadiah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, selamat ya. Dan mudah-mudahan nanti hadiah yang kita berikan kepada antum, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diamalkan untuk kehidupan atau kegiatan sehari-hari nanti antum. Dan terakhir, mungkin antum ada pesan-pesannya, mungkin silakan bisa disampaikan. Iya. Ya, afwan Ustaz, karena juga baru belajar. Semoga satu saat bisa ikut kajian langsung bersama Ustaz Khalid. Ustaz. Amin. Amin, amin. Allahumma amin. Amin. Baik. Masya Allah. Itu aja yang mau disampaikan? Iya Ustaz. Jazakallah khair Baik, Ustaz. terima kasih. Semoga Allah mudahkan ya, dan bisa mengikuti nanti kajian bersama Ustaz Khalid Basalam hafizahullah ta'ala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.
Baik, teman-teman yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di penelpon yang pertama kita sudah mendapatkan di daerah Jogja ya, mungkin di penelpon kedua mungkin di daerah mana ya. Alhamdulillah sudah masuk di penelpon yang kedua. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang menelpon mungkin bisa dikecilkan volume handphonenya atau laptopnya ya. Cukup hanya mendengarkan suara dari kami aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Terdengar suara anak? Terdengar, Ustaz. Baik. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ukti Sriwahyuni dari Mamuju, Sulawesi Barat. Masya Allah. Dari Sulawesi Barat ya. Masalah Allah wa sahlan. Masya Allah. Baik. Gazwa bagi-bagi hadiah. Passwordnya apa? Naam? Gazwa bagi-bagi hadiah. Passwordnya apa? Mulia dengan Islam. Mulia dengan Islam, Masya Allah. Baik, betul sekali passwordnya. Nah, sebelum kita berikan pertanyaan, apa tadi mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz? Anak cuma setengah. Setengah ya? Baik, labas insya Allah. Mudah-mudahan dengan yang setengah itu, bisa mendapatkan pahala serta ilmu yang bermanfaat yang bisa nantinya bisa diamalkan ya. Baik. Nah, di sini Ana memiliki beberapa pertanyaan. Ada di nomor 2. Mohon maaf, ada nomor 1, nomor 2, nomor 4. Mau milih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan ya di nomor 2 ini bisa menjawab dengan sempurna. Baik. Mohon diperhatikan atau disimak baik-baik untuk pertanyaannya adalah sebutkan 3 saja sebab terjadinya problem dalam rumah tangga yang harus kita hindari. Afwan, sebentar. Sudah menikah atau belum? Belum, Ustaz. Oh, belum. Masya Allah. Labas insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab di nomor 2 ini ya. Baik. Lanjut, silakan. Problem yang harus dihindari. Betul. Apa sebutkan 3 saja sebab terjadinya problem dalam rumah tangga yang harus kita hindari. Bisa menjawabnya? 3 problem rumah tangga yang harus dihindari. Baik, betul. Ya. Atau mau milih nomor yang lain? Boleh. Kita berikan kesempatan. Nomor 4. Baik, kita akan buka nomor 4 ya. Labas insya Allah. Baik, perhatikan nomor 4. Sebutkan 3 saja cara menghadapi kecemburuan terhadap pasangan. Wah, ini masih pasangan juga. Masya Allah. Silakan. Pertama, dengan berpositif thinking atau berhusnuzan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, cara menghadapi kecemburuan terhadap pasangan. Yang pertama berhusnuzan, yang kedua mengintrospeksi diri. Baik. Yang ketiga yang ketiga apa? Yang ketiga mengingat-ingat kebaikan dari pasangan ya, Masya Allah. Taib, alhamdulillah lengkap ya jawabannya, betul ya. Di antara salah satu tadi yang disebutkan adalah mengingat ya kebaikan-kebaikan, tidak menzolimi, kemudian juga hadapi kecemburuan dengan ma'ruf atau lemah lembut ya. Kemudian juga ingat selalu bahwa kecemburuan yang hebat akan membuat
ketidaknyamanan terhadap pasangan. Itu, Masya Allah. Baik, betul sekali jawabannya dan berhak mendapatkan hadiah dari kami di siang hari ini. Ya, Masya Allah. Selamat dan mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat. Kami harapkan ketika nanti hadiahnya sudah sampai untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Terakhir mungkin ada titip-titip salam buat teman-teman, kerabat, saudara, keluarga. Boleh, silakan. Salam untuk Ukhti Rahmatia. Saya sedang nonton juga siaran langsungnya dan Ukhti Mulyanti. Baik. Ada lagi? Dan juga buat Ustaz Khalid Basalama, Hafizahullah Ta'ala. Jazakillahu khairan atas wasilah kepada anak untuk mengenal teman salaf. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, cukup, Cukup. Masya Allah. Baik, jazakillah khair. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita bisa kembali bergabung mengikuti kajian-kajian di lainnya yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya sangat bahagia sekali ketika kita mendapatkan teman-teman saudara kita yang berhasil menjawab dengan benar dan mereka kita akan berikan hadiah dan tentunya hadiahnya teman-teman tidak melihat besar kecilnya hadiah. Namun bagaimana kita bisa menilai hadiah itu adalah sangat berharga dan banyak sekali manfaat-manfaat di dalamnya. Itu teman-teman yang harus dipahami tentunya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tinggal satu kesempatan lagi buat teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang spesial. Di nomor spesial kita tidak tahu apakah di nomor 2, apakah di nomor 1. Siapa cepat dia dapat untuk bisa mendapatkan hadiah di siang hari ini. Baik, alhamdulillah sudah terhubung di penelpon yang selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Dengan ibu siapa di mana ini? Ini dengan Mama Rio di Bekasi Timur. Baik, dengan Mama Rio di Bekasi Timur. Masya Allah. Kayaknya hari ini sangat gembira nih Ibu. Gembira karena bisa masuk handphone dari tadi nelfon. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Gazwa bagi-bagi hadiah. Passwordnya apa Ibu? Mulia dengan Islam. Mulia dengan Islam. Betul sekali. Masya Allah. Tabarakallah ya. Baik, sebelum kita berikan pertanyaan kepada Mama Rio ya. Tadi mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz. Alhamdulillah mengikuti walaupun nggak full ya dari awal banget. Karena juga ada anak kecil di rumah jadi sambil dengerin. Baik, Masya Allah. Tidak mengapa ya meskipun ada anak kecil ya tetap bisa mendengarkan kajian yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya. Masya Allah, mudah-mudahan juga pahala serta ilmu yang tadi Ibu dengarkan bisa bermanfaat tentunya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Nah, Ibu, kita ada pertanyaan nih di nomor 1 dan nomor 2. Mau pilih yang nomor berapa ini? Bismillah, nomor 2 tadi kayaknya sempat menyimak nggak terjawab gitu. ya. Masya Allah. Baik. Nomor 2 aja. Iya. Mau nomor 1, nomor 2? Nomor 2 coba. Nomor 2. Dan mudah-mudahan di nomor 2 ini Mama Rio bisa menjawab dengan sempurna ya. Masya Allah ya. Bismillah semoga. Bismillah ya. Baik, Anda akan bacakan kembali pertanyaannya, mohon disimak baik-baik ya. Iya. Sebutkan 3 saja sebab terjadinya problem dalam rumah tangga yang harus kita hindari. Bismillah ya. Jadi yang pertama hindari cemburu buta, cemburu yang berlebihan. Baik, kemudian yang kedua kita itu mencoba bersabar gitu menghadapi suami itu dengan merawat diri gitu.
Betul. menampilkan yang terbaik gitu kalau suami pulang Menampilkan kita yang terbaik di depan senyum. suami, begitu ya? Iya, di depan suami. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan segala kebutuhan suami, memudahkan semua yang dia ingin kerjakan di rumah gitu. Betul, Masya yang Allah. yang diingat. Ada tambahan lagi, Ibu? Ada tambahan lagi mungkin? Tambahannya mungkin ini ya, bersabar ya dengan kelakuan suami, karena biar bagaimana kan kita kan wanita ini juga manusia. Jadi dipanjang-panjang sabarnya gitu. Masya Allah. Jangan terlalu curiga gitu kan, supaya baik. rumah tangga aman. Dan Baik, paling baik, penting Masya sih Allah. selalu berserah berdoa. Apapun yang kita lakukan kan tidak mungkin atas dasar dari diri kita, semua kan pertolongan dari Allah aja. Allah, Itu baik, sih Masya Allah. tambahannya. Ya Oke, Allah. lengkap sekali jawabannya Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Itu Semoga adalah cocok. salah satunya sebab ya atau terjadinya problem dalam rumah tangga yang harus kita hindari. Yang pertama tadi adalah banyak bertanya kepada pasangan seperti ya ditanya-tanya, kemudian juga selalu menganggap atau menanggapi masalah dengan penuh dengan emosi seperti itu ya. Iya, Baik, jangan selebihnya interogasi, kita harus sabar lah intinya baik, gitu. baik, Masya Allah. Baik, terima kasih, Masya Allah. Selamat, Ibu Mama Rio di Bekasi. Dan ternyata di nomor 2 ini, di pertanyaan kedua ini adalah hadiah spesial siang hari ini. Selamat ya Mama Rio, mendapatkan hadiah yang spesial. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nanti ketika hadiahnya sampai, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan senang. Dan kami harap untuk bisa mengamalkan nantinya ya di kehidupan sehari-hari. Insya Allah, Amin, tabarakallah. bismillah ya Allah, Baik, amin, insya Masya Allah. Allah. Mungkin terakhir Mama Rio ada titip-titip salam mungkin buat teman-teman, kerabat, majelis taklimnya mungkin. Silakan. Oh, titip salam buat yang menonton aja ya. Semoga kalau untuk para wanitanya dipanjang-panjang sabarnya, ikhlasnya. Karena banyak problema rumah tangga yang suka saya baca-baca di komen. Jadi semoga ya sabar-sabar gitu. Perceraian itu terakhir. Kuat-kuatkan kalian tuh. Dan semoga semuanya sehat-sehat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Salam ya Allah, untuk ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz Khalid dan keluarga juga Pak Ustadz. Insya Allah, Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan nanti Sama-sama. langsung ya untuk konfirmasi kemenangan ini di 08 111 330 5353 untuk menyertakan alamat WhatsApp Ibu, ya, WhatsApp ya Pak Ustadz. Iya, boleh di WhatsApp aja Ibu. Masya Allah. Terima kasih Oke, banyak Ibu. Mudah-mudahan Terima bisa kita kembali bertemu Ibu ya. Terima kasih Bismillah, banyak. semoga Jazakallah. amin. Ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita telah selesai memberikan hak kita kepada teman-teman yang bisa bergabung bersama kami untuk menyaksikan kegiatan Ghazwah bagi-bagi hadiah. Dan tentunya kami harapkan untuk teman-teman yang belum bergabung bersama kami harap untuk senantiasa selalu standby di laptop ataupun di handphone, atau bisa langsung di konfirmasi di Instagram kita untuk bisa melihat jadwal-jadwal kajian dari Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala dan program yang kita cintai bersama, yaitu Ghazwah bagi-bagi hadiah. Insya Allah kita akan selalu hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, insya Allah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da selesai kajian yang Ustadz Khalid Basalamah nanti sampaikan. Dan kami mengharap tentunya kepada
aja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan para pemirsa bisa memakluminya. Akhir kata, Ana, Agnagindan, pembawa acara dan beserta kru yang bertugas di siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita titip, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini.